sekarang itu kalau ada terima telepon baru masuk yang kita tidak kenal, kita berjaga-jaga langsung jangan berbicara dulu gitu. Iya. Tunggu dia berbicara. Takutnya suara kita yang direkam dan dijadikan salah satu bahan mereka untuk melaksanakan phishing tadi, melaksanakan penipuan segala macam. Iya. Lights, camera, rolling, action. Selamat pagi Jala Jelita dimanapun Anda berada, bersama kami kembali di podcast Suara Jelita yang selalu siap memberikan berita dengan jelas dan realita. Saya Eka dan saya Widya. Mbak Eka, akhir-akhir ini kita itu sering dengar ya, dan bahkan viral nih, ada kasus saat kita membuka aplikasi atau kita membuka WeChat, ternyata dana dari M-Banking kita berkurang. Wah, bahaya tuh Mbak. Nah itu lagi viral kan? Iya. Nah, tidak hanya itu saja Mbak Wid, itu banyak juga yang terhipnotis via telepon ataupun terhack nomor teleponnya. Itu gimana ya? Nah, kita juga nggak paham ya seperti itu. Tapi yang pasti depan kita saat ini ada narasumber yang pastinya informatif. Depan kita saat ini ada Pak Risman. Selamat datang di podcast Suara Jelita, Bapak. Terima kasih. Selamat datang dan silakan menyapa para Jala Jelita. Terima kasih. Ucapan terima kasih saya kepada Ketua Umum Jala Sinasri, Bu Vera Muhammad Ali, atas diberikan kesempatan untuk hadir di sini sebagai narasumber. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Eka, Bu Widya, untuk mendampingi saya diskusi pagi ini terkait masalah cybercrime. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih juga berkenan hadir. Iya, Bapak kalau mau memperkenalkan diri silahkan dengan Jala Jelita. Oh iya, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama Risman, pangkat Letkol Laut Elektronika. Dinas saya sekarang di Satcyber, Dispam Sanal Mabes TNI AL. Demikian. Ya, keren ya. Memang pas informatif pas, itu. Benar. Iya. Karena memang lagi viral ya. Jadi kita narasumbernya masalah cybercrime nih. Iya. Baik, terima kasih Pak Risman sebelumnya sudah meluangkan waktu bersama kita di sini. Nah, ngomong-ngomong mengenai cybercrime nih Pak. Apa sih perbedaannya dari istilah kejahatan dunia maya dan cybercrime? Kejahatan dunia maya dan cybercrime esensinya tidak jauh berbeda. Semua hampir sama. Mungkin di Indonesia kita menyebutkan kejahatan dunia maya. Di luar sana menyebutkan cybercrime. Pada dasarnya kejahatan ini berbasis teknologi. Menggunakan akses jaringan, menggunakan handphone, komputer segala macam untuk melaksanakan penipuan, pengambilan data, sampai dengan hacker. Demikian. Hacker ya Pak? Nah itu. Yeah. Dan ini pasti akan berubah-ubah tiap tahun ya Pak ya? Tergantung dengan teknologinya berarti? Ya, secara umum memang seperti itu. Perkembangan teknologi khususnya untuk IT di dunia cyber itu sangat cepat. Ya, benar. Mungkin belum lagi sekarang kita belum selesai untuk membicarakan tentang cyber, keamanan cyber atau kejahatan dunia maya. Mulai lagi sudah ada teknologi AI, artificial intelligence. Yang dimana saat ini memang masih belum banyak teknologi yang bisa mengkombin antara artificial intelligence dengan kejahatan cyber ini. Tapi tidak untuk kemungkinan dalam kurun waktu dekat dengan perkembangan teknologi saat ini sangat mungkin kan akan bisa terjadi. Akan menyambung akhirnya semuanya. Makanya itu jelas Nasri harus melek juga ya tentang masalah ini ya. Harus. Karena gini Pak, barusan aja setahun yang lalu kalau nggak salah nih ya, suami saya sendiri nih Pak, waktu nerima pesan dari WhatsApp, pesan dari teman sendiri yang notabene pasti kenal ya Pak namanya gitu. Dan ternyata setelah dibuka itu ada linknya, langsung HP-nya tidak bisa dipakai. Nah, itu termasuk kejahatan atau gimana Pak? Terus kenapa itu bisa kayak gitu bisa terjadi? Sebenarnya kalau dari menyebutkan untuk kejahatan dunia maya sendiri atau cybercrime, ada proses tahapannya. Oh iya. Di saat kita melihat posisi kita sebagai penerima link. Di saat seperti itu, yang mengirimkan link saat itu tidak melaksanakan kejahatan, kecuali pada saat kita ngeklik link itu terus memverifikasi, menginstal segala macam, kemudian akun kita diambil alih. Itulah yang menyebabkan proses itu yang awalnya terkirim, kemudian kita aktifasi, verifikasi, kita install, akhirnya data-data kita semua diambil.
jauh di pembahasan tadi. Artinya kalau kita membicarakan link yang terkirim bahwa teman HP Bapak berarti sudah terkena hack. Oh terkena gitu ya hack. Pak. Dimana ya pada dasarnya kalau untuk yang orang-orang yang melakukan hacking atau cybercrime ini, mereka sudah sebelum melaksanakan kegiatan itu ada niat. Dan niat itu mereka pasti belajar dan mempunyai kemampuan teknologi IT yang sangat luar biasa. Dan semakin berkembang itu kemampuan itu dikombin dengan kemampuan intelijen. Kalau kita biasa menyebutnya itu OSINT, open source intelligence. Jadi data-data intelijen itu kita kumpulkan, kita profiling orang dulu. Dan umumnya orang yang di profiling itulah orang-orang yang public figure, seorang pemimpin, segala macam, yang pastinya punya grup WA banyak, punya relasi banyak segala macam, apalagi yang memiliki kepercayaan tinggi di publik. Nah itu pasti di profiling. Nah hal-hal itulah yang bagi kita merasa sebagai orang public figure benar-benar menekankan security cyber ini harus benar-benar disiapkan, itu harus benar-benar diterapkan. Nah kembali lagi di cerita tadi saat pengirim link, artinya Bapak yang mengirim link atau teman Bapak yang mengirim link itu kondisinya posisi HP-nya atau posisi nomor WA-nya sudah diambil alih. Berarti sama-sama ke-hack gitu ya Pak? Dia yang ke-hack. Dia ke-hack. Kita yang belum gitu. Kecuali kita mencoba untuk Nah kalau di kondisi seperti itu umumnya bagi yang korban yang merasa mengalami hack atau nomor HP-nya atau nomor WA-nya diambil alih, dia pasti akan merespon paling tidak kalau dia tidak bisa mempublish informasi itu via WA, dia by phone untuk mohon diteruskan ke teman-teman yang lain, membatasi korban-korban berikutnya. Jadi diharapkan karena kan sudah tidak bisa memberikan akses di situ. Karena pada saat diambil alih WA-nya pasti notifikasi segala macam akan dirubah, diambil alih oleh tim orang yang melaksanakan kejahatan tadi. Nah itulah cara mungkin yang tahap awal yang bisa dilaksanakan, kesadaran terhadap diri sendiri khususnya untuk device yang kita pegang, kemudian cepat memberikan feedback ke teman-teman yang sekiranya yang ada di grup itu gitu. Grup, dan kalau bisa dipublish saling merangkai informasi mau dapatnya untuk tidak mengakses link ini. Nah itulah tindakan awal jika salah satu nomor mengalami hack atau diambil alih oleh hacker tadi. Itu. Kalau itu tadi ceritanya secara pribadi ya Pak, secara pribadi. Ada juga loh Pak yang secara di komunikasi grup. Jadi mengirimkan seperti format undangan gitu, dibuka langsung istilahnya terhack. Itu korbannya banyak sekali. Iya makanya itu kan. Nah itu gimana ya caranya pencegahan dan supaya kita aware, ciri-cirinya apa sih Pak? Itu format itu apa? Biasanya kan kayaknya yang seingat saya dulu kayaknya di blur deh Mbak Eka. Tapi pasti kan ada ciri-cirinya tuh. Itu gimana Pak? Bagaimana? Secara konsep kan WA itu fungsi sebagai komunikasi secara grouping sosial. Artinya komunikasi di grup itu secara rutin pasti saling keterkaitan, pasti tahu informasi update status apapun itu. Diumumkan sama link tadi, tiba-tiba dalam kontak grup itu mengirimkan link. Pasti kan ada history. Kita contohkan saja, umpamanya ada salah satu teman kita menyiapkan untuk melaksanakan undangan mau acara pernikahan, acara selamatan. Artinya ada history yang dirangkai dengan mengundang link secara digital. Hal-hal itu bisa menjadi patokan. Tapi di saat tidak ada event apapun muncul link itu, yang pertama kita laksanakan adalah verifikasi. Nah, verifikasi kita akan tanya nomor yang mengirim itu apakah ini undangan apa. Terus secara detail lagi pada saat link itu terkirim, kita kan sudah beberapa kali dapat informasi dari medsos, dari apapun itu terkait khususnya yang format APK gitu kan. Jadi itu benar-benar diperhatikan. Kalau sudah ada format APK di belakang, artinya kan ini ini sudah informasi. Nah itu jadi tindakan pertama kita verifikasi dulu. Tanya dulu yang ke pengirim. Tapi kadang kalau di salah satu orang yang mengirim di grup itu
mengirim format APK, artinya secara tidak langsung HP-nya juga sudah diambil alih. Nah, bisa jadi begitu ya, sama diambil alih. sekali. Ya. Jadi itu yang pertama, ya antisipasi yang kita pertama laksanakan. Kalau seandainya sudah terlanjur, terinstall. Maksudnya ini kita langsung fast respon gitu. Yeah. Untuk yang khusus di Android itu bisa dilaksanakan di apa namanya, flight mode dulu. Di flight mode dulu. Oh, di flight Mode mode. terbang, Mbak. Mode terbang. Mode terbang. Kemudian scroll, carilah aplikasi yang dirasa yang mempunyai tadi ada malware-nya, ada yang phishing-nya segala macam itu, ada virusnya. Yeah. Jadi itu yang kita uninstall. Setelah itu kita coba melihat akun-akun kita, terus cek lagi notifikasi, apakah notifikasi kayak ada yang berbeda, ada yang salah, tiba-tiba ada minta konfirmasi apakah ini device kita kok dikelola ini. Jadi itu hal-hal yang segera disiapkan pada saat terjadi tidak sengaja untuk mengklik link. Iya, saya baru tahu bahwa itu ternyata intinya tidak boleh terhubung dengan jaringan ya Pak ya, kalau seperti itu kan. Makanya harus langsung flight mode. Gitu karena iya betul, baru tahu bahwa itu harus flight mode. Karena selama ini kan langsung misalnya nih yang ada kasus seperti itu, akhirnya itu dimatikan dulu, di restart. Begitu dibuka langsung di reset semuanya Pak. Jadi kembali ke reset pabrik ya, apa istilahnya itu ya. Nah itu padahal sebetulnya mungkin dari Bapak itu betul flight mode dulu, baru kita cari apa yang sudah Itu terinstall. yang dilakukan suami saya kemarin, baik Kak. Langsung dimatikan HP-nya, dinyalain, udah nggak bisa kepegang lagi nomornya. Padahal yang benar ya itu. Ya itu, iya seperti dulu ya. Itu, Oke. Tapi ya mungkin sedikit tambahan. Jadi kembali lagi, di saat orang sudah menyiapkan itu, tim orang yang melaksanakan kejahatan cybercrime tadi menyiapkan itu, artinya mereka sudah memiliki tahapan. Tahapan pastinya. Saat mereka masuk harus seperti apa? Seperti apa, dan itu mereka sudah proses, dan itu sudah mereka siapkan. Persoalannya hal-hal seperti ini kan tidak awam bagi kita. Kita habit kita kan sesuatu medsos itu kan normatif aja. Di saat ada kondisi seperti itu, yang pertama kita kerjakan itu kadang bingung. Iya bingung Pak. Nah, kecuali apalagi yang mohon maaf yang tidak yang awam, yang tidak hanya sebatas pengguna gitu. Betul. Pasti bingung. Nah, mungkin di event seperti ini mungkin sebagai wawasan bagi yang teman-teman, bagi kerabat-kerabat kita di luar sana, bahwa ya kejahatan cybercrime ini tidak ada batasan. Baik waktu, tempat maupun akan bisa mengakses di dimanapun ya Pak ya. Iya. Oke baik Pak. Terus yang kasus yang ini Pak, dananya terkuras atau terpotong saat setelah membuka aplikasi. Nah itu kenapa kok bisa? Apakah ada hubungannya atau terhubung dengan m-banking atau seperti apa Pak? Nah terkait itu, pertanyaan itu saya sedikit cerita. Ada sebelum ikutnya saya coba cari sumber-sumber lain. Jadi kita kembali ke aplikasi APK tadi. Ada satu konten kreator itu membuat, dia salah satu orang IT juga, dia membuat satu bagaimana mekanisme APK itu bukan cuma hanya mengkuras mobile banking, tapi dia bahkan mengambil alih semua HP, mengambil alih semua fungsi handphone itu. Jadi di remote gitu ya Pak? Di remote, di situ diceritakan. Jadi dan dia menunjukkan bagaimana caranya pada saat kita mengklik aplikasi itu, sistem itu masuk. Ini sistem APK yang versi yang berbeda lagi. Jadi APK itu punya sistem phishing, injek pancingan itu banyak variannya dan banyak konfigurasinya. Dia menunjukkan yang ya lumayan cukup bagus gitu. Jadi saat masuk itu bahkan tidak bisa kedetek. Kalau kita tadi bisa flight mode, terus kita cari aplikasi, ini tidak. Dia langsung running di balik layar, di latar belakang aplikasi. Jadi itu akan kesulitan. Dan repotnya lagi, kadang pengguna aplikasi itu sifatnya dia tidak langsung menyerang saat itu juga. Pelan-pelan dia. Bukan cuma pelan-pelan. Mohon maaf, kembali tadi ke public figure. Kadang ya kalau dari sisi militer ya kita mengkaitkan ke sisi intelijen. Seorang public figure yang disiapkan jadi pemimpin segala macam. Kadang pada saat itu masuk, penyerangan itu belum disiapkan saat itu, tapi nanti. Nah itu yang lebih bahaya. Oh iya. Itu yang silent mode berarti. Silent mode. Dan data-datanya itu pasti yang di APK kita itu
Ya. rahasia atau apa, pasti dia udah dapat semua ya. Itu yang mungkin disimpan dulu buat Simpan nanti. dulu. Iya. Dan kita sumber. nggak tahu kita udah Nah, ada di itu. situ Iya. ternyata kan. Iya. Bahkan Itu yang bahaya. cenderung yang fast respon, dia masuk fast respon. Kadang ada yang teman-teman bilang itu yang ya awal-awal itu dia orang-orang baru yang mau melakukan itu phishing segala macam, melaksanakan crime sifatnya yang ya dia baru pertama belajar, dia nyoba. Iya, Tapi kalau yang sudah mempunyai atensi, yang mempunyai rencana jangka panjang, Iya. itu lebih bahaya lagi. Iya. Ya. Kepintaran yang dikombinasi dengan teknologi untuk melakukan kejahatan. Aduh, Ya, bahaya sekali ya. sangat bahaya. Iya, iseng soalnya masalahnya Iseng ya. itu. Intinya iseng gitu ya Pak ya. Baik Pak, tadi kalau kita ngobrolin mengenai di handphone ya Pak. Kita sekarang ada kasus lain nih di media sosial. Biasanya nih Jala Jelita atau saya itu seneng sekali upload kegiatan di Nyimpen di media sosial. nyimpen momennya di media sosial Iya, ya Mbak. karena takut kalau di HP itu hilang. Hilang. Intinya kan seperti itu ya Pak. Tapi ternyata itu bisa membuat peluang kejahatan. Diambillah foto kita. Gimana itu Pak? Supaya kita mengurangi resiko. Iya. Diambilnya Diambil foto-foto fotonya kita dan disalahgunakan. Iya itu. Sebenarnya semakin mengupload foto kita tidak mengurangi risiko, malah menambah risiko gitu kan. Jadi kan banyak varian tempat, banyak varian wajah pada saat kak Mika. Sebenarnya di kondisi seperti itu ya jalan terbaiknya ya untuk di handphone kita sendiri yang kita buat akses untuk medsos itu kita batasi. Siapa saja yang bisa melihat profil kita. Private ya Pak ya? Ya, Mungkin ya? kita buat private. Kita orang-orang yang bisa kita percaya, orang-orang yang dekat sama kita. Terus ya seminimal mungkin tidak terlalu vulgar ke luar gitu. Iya. Karena yang jelas pasti ya memang teknologi AI sekarang itu yang mulai bisa meng-create dari kata-kata menjadi foto, foto kemudian dirubah menjadi wajah, itu sudah sangat lebih luar biasa. Apalagi dengan wajah kita yang diganti orang segala macam. Iya. Nah, ada beberapa kejahatan cyber juga yang menggunakan teknologi itu. Jadi kadang melaksanakan phishing, jadi melaksanakan video call, bahkan bisa digunakan sampai gunakan video call. Jadi bukan cuma foto, video call. Oh bisa ya Pak? Sudah ada. gitu ya. Jadi bisa kita lihat di mungkin di YouTube atau di beberapa akses medsos itu sudah ada, bisa digunakan. Nah, itu tadi yang lebih bahayanya. Jadi dan bahkan bisa menggenerate voice suara. Suaranya dimiripkan gitu ya Pak? Suara bukan dimiripkan, sangat-sangat mirip. Aduh. Jadi ada beberapa diskusi sama teman-teman. Jadi sekarang itu kalau ada terima telepon baru masuk yang kita tidak kenal, kita berjaga-jaga langsung jangan berbicara dulu gitu. Iya. Tunggu dia berbicara. Takutnya suara kita yang direkam dan dijadikan salah satu bahan mereka untuk melaksanakan phishing tadi, melaksanakan penipuan segala macam. Iya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi teknologi itu tidak bisa kita hindari. Batasan kita sekarang ya selain kita hubungan sosial lewat media, hubungan sosial ke personal langsung itu memang sangat-sangat penting gitu. Paling tidak lihat status, bukan cuma status dari handphone, tapi juga status real Aslinya ya, Pak. gitu kan. Iya. Jadi itulah salah satu yang membuat awareness ke kita, verifikasi kita lebih sangat sangat lebih tajam gitu. Saya rasa demikian. Iya. Jadi tidak membatasin foto yang kita upload, tidak mengurangi kejahatan yang terjadi gitu ya Pak. Ya, berarti kita harus membatasin pertemanan mungkin ya Mbak. Jadi bukan sembarang kita upload terus orang lain bisa lihat gitu Jangan ya. dibuka terlalu publik. Gitu ya. Nah, mungkin saya sedikit tambahkan juga. Ya, kembali lagi kalau kita lebih memperhatikan untuk anak-anak kita khususnya untuk yang medsos tadi. Karena ada yang kembali lagi ke AI tadi, bisa menggenerate wajah itu sampai dengan berapa tahun ke depan. Iya. Jadi dan teknologi ke depan itu kita memverifikasi terhadap data pribadi kita, bukan cuma pakai KTP nanti, foto segala macam. Nah, hal-hal itulah yang kita antisipasi. Jadi mengupload foto bukan cuma diri pribadi, bahkan anak-anak kita juga kita prepare untuk Jangan terlalu tereksploitasi. Iya. Terus akun medsos nih Pak, kita kan biasanya kalau membuka akun medsos itu ada email. Nah, gitu kadang suka
ada orang yang ngambil akun medsos itu. Nah, kayak gitu gimana caranya Pak? Ya kembali lagi kita yang seperti yang kita bahas di awal, metode-metode phishing, memancing, memberikan hal-hal yang sifatnya secara psikologis kita mengikuti dia dengan informasi-informasi yang menyenangkan, informasi yang menjanjikan segala macam. Itulah metode-metode yang digunakan oleh cybercrime tadi. Ya. Nah, link kadang itu akan dimulai dari link ataupun aplikasi-aplikasi yang udah ditanam ransomware segala macam atau virus. Nah, kalau itu kita laksanakan tanpa ada verifikasi lagi, tanpa ada perhatikan ini datanya dari password dari mana. Dia masuk, dia akan mengelola akun. Yeah. Bukan cuma mengelola akun medsos, bahkan akun Gmail, bahkan akun yang lain. Nah, kalau itu kan lebih sulit itu. Yeah. Makanya dari kita sendiri bentuk awareness dari kita, pemahaman tentang bahaya cyber ini sangat penting. Jadi dengan menerapkan password itu kan umumnya biasa pakai yang mohon maaf ya, tanggal lahir. Saya kita mudah lupa Pak. Tanggal lahir. Semakin kesini tambah lupa. Dan semua password sama. Iya kan. Tapi banyak akun passwordnya satu. Nah itu. Dan itu gimana Pak itu? Dan itu ya umumnya orang-orang yang melakukan tindak kejahatan memprofil itu sangat mudah dengan cara-cara melihat itu seperti itu. Terus ya kalau bisa ya password yang pas saat dibuat itu ya bervariatif, ditambah kode atau segala macam. Ya memang pasti akan kesulitan. Tapi tidak ada masalah. Itu semakin kita laksanakan pergantian password. Salah satunya pergantian password juga. Pergantian password yang rutin yang kita laksanakan salah satunya untuk mencegah untuk serangan dunia maya tadi atau serangan cyber. Iya. Dan notifikasi 2 faktor. Biasanya kan 2 faktor. Di saat kita ada yang masuk, ada konfirmasi. Nah itu bukan kita. Ya jangan langsung segera pernah tuh kayak gitu. Langsung jangan diterima gitu. Apalagi dia mengakses device yang lain. Kan akun kita kan banyak terkoneksi ke sistem-sistem yang lain. Iya. Terus yang kalau memang di kantor juga salah satunya kita mengoperasikan beberapa komputer yang bukan milik komputer kita. Ya alangkah baiknya tidak men-save atau menyimpan user password di situ. Demikian, jadi hal-hal yang sifatnya rutinitas yang kadang menjadi keteliruan kita sendiri. Gitu. Iya, kadang-kadang kita misalnya Pak, contoh WA gitu ya, WhatsApp itu kita buka lah di laptop ini, ternyata kita butuh, ternyata di kantor dibuka lagi di itu. Lupa nggak log out. Nah, itu ya, jadi itu ya harus log out berarti seperti itu Pak. Nah kalau misalnya sudah terhack Pak, yang tadi kan Bapak ada tips untuk yang di HP. Kalau di media sosial Pak gimana? Misalnya kita sebut aja IG, Facebook atau apapun atau email. Kan email juga bisa terhack ya Pak ya? Iya, bisa. Nah itu gimana Pak? Pertolongan pertamanya seperti apa? Biar akun kita kembali gitu. Di kondisi seperti itu, ya kita menempatkan posisi kita dulu ya. Kita menempatkan posisi dulu. Pada saat kita terjadi hal seperti itu, yang pertama kita laksanakan, kita perhatikan llagi email kita atau akun kita terhubung ke sistem apa saja, khususnya kayak yang mobile banking, email ya. Email. Jadi dipastikan. Jadi hal yang pertama kita laksanakan mungkin laksanakan pemblokiran atau memang kalau memang belum bisa diambil alih kita melaksanakan pergantian user atau password segala macam. Hal-hal yang penting itu dulu yang kita perhatikan, yang hubungannya sama finansial, yang berhubungan sama kartu kredit segala macam. Nah, terus yang kedua di akun medsos itu pasti ada pemberitahuan bahwa akun telah hack. Mungkin di IG, saya fitur-fitur IG kan nggak terlalu bisa di IG itu mungkin ada, di Facebook ada. Facebook jadi akun ini sudah dibalik, kita bisa melaksanakan pelaporan di akun di platform itu akan ditindaklanjuti. Cuma memang itu pasti akan butuh proses. Iya, prosesnya lama Pak. Butuh proses. Dan saat itu jebol, kembali lagi tadi. Cybercrime, orang-orang yang melaksanakan kejahatan dunia maya, mereka sudah menyiapkan skenario dan itu mungkin rentang waktunya tidak terlalu lama. Jadi ya mungkin alangkah baiknya saat seperti itu, khususnya kayak di Facebook terjadi, ya kita mungkin via WA atau via telepon kita langsung menyampaikan teman-teman kita jika ada hal informasi yang sifatnya seperti itu bukan sudah dari saya, tapi dari orang lain gitu. Terus minta bantuan dari teman-teman grup,
minta bantuan teman-teman dari Facebook untuk ya memberikan statement di statement. Iya. profil itu supaya yang lain yang melihat di situ Tahu bahwa ya akunnya sudah terhack gitu. akunnya sudah terhack. Iya itu. Iya. Ya karena pernah Pak, jadi saya pribadi pun pernah di IG Pak. Ya. Jadi seperti sudah diambil alih, tapi IG-nya masih nyala gitu Pak. Ya. Hanya ketika baca notifikasi di Gmail bahwa sudah diambil alih oleh ini, gitu loh, sudah terambil alih. Nah seperti itu kan, memang kalau notifikasi di Gmail atau di email itu kan terkadang kita nggak kelihatan ya di itu, jadi mungkin sudah terhack. Berapa Iya, lama lama. kita kan nggak ngerti. Kita baru buka email baru tahu gitu ya. Gitu, Iya. seperti itu Pak. Oke, terus satu lagi nih Pak, kita kan sering nih mengunduh aplikasi yang pastinya kita dimintain data pribadi kita. Iya. Ternyata aplikasi itu terhack gitu kan. Terus data kita akhirnya yang harusnya kita keep bocor keluar. Nah, gimana itu bisa terjadi dan bagaimana antisipasinya biar hal itu tidak terjadi? Gimana Pak? Ya, untuk aplikasi sendiri kan khususnya pengguna iPhone, Android itu kan bisa di App Store, di market store yang lain kan bisa diambil. Jadi diharapkan untuk menginstal aplikasi dari market yang resmi, Oh, iya. market yang resmi. Jadi dengan cara itu terus kemudian pada saat menginstal ada kan permintaan verifikasi Iya. untuk kelola akun, kelola kontak, Iya. kelola voice, kelola kamera. Jadi diperhatikan kalau memang aplikasi itu tidak sampai mengelola, contohnya kayak mungkin aplikasi terkait masalah KTA segala macam, kan tidak selalu kita mengelola untuk kamera gitu Iya. kan. Iya. Bisa jadi kamera pada saat kita gunakan ada permintaan izin. Jadi sekalipun itu aplikasi resmi, tapi untuk kelola seluruh konfigurasi yang ada di handphone itu, ya kita harus manage, kita yang ngatur. Ini kayaknya tidak perlu dia pakai voice, tidak perlu dia pakai ini. Nah itu yang membatasi. Iya. Jadi jangan all access gitu ya. Jangan Pak, all ya. access. Kadang-kadang kan ada izinkan pada saat penggunaan aplikasi ini atau izinkan Izinkan semua. gitu kan. Itu yang harus kita pilih ya Pak ya. Itu memang berhasil Pak kalau misalnya kita klik izinkan pada saat pada saat kita menggunakan aplikasi Mungkin ini dia memang begitu. mengurangi ini ya Mbak Eka, mengurangi bahaya. Resiko. Iya. Untuk terhack. Sebenarnya kalau dari by system itu membantu aplikasi untuk fast respon. Jadi di saat kita ada aplikasi yang kita matikan fitur kamera, voice segala macam. Tapi pada saat kita hidupkan kembali, kita aktifkan, kemudian kita lanjut aktifkan kamera, dia pasti permintaan kan ke setting untuk menghidupkan. Itu salah satunya mungkin ya agak sedikit ribet, tapi ya alangkah baiknya dengan cara seperti itu lebih aman gitu. Iya, benar. Mungkin ada satu cerita juga ya terkait masalah kelola aplikasi. Iya. Jadi varian APK itu bukan cuma undangan sekarang. Jadi ada hal-hal lain yang membuat ketertarikan orang untuk mengklik gitu. Ada juga yang variannya dalam bentuk barcode. Mohon maaf ya bagi ibu-ibu ya biasa sering jalan. Iya. Ini ada barcode itu, mungkin ada di meja lagi di resto, silakan di barcode. Ya mungkin untuk kondisi cyber sekarang yang kejahatan dunia maya yang marak ini ya kita batasi untuk menggunakan barcode tadi. Jadi barcode itu kan secara tidak langsung kalau kita masuk ke salah satu tempat ada barcode di situ. Kita tidak pernah tahu barcode itu memang didesain buat anggaplah di resto menu atau apa. Tapi kalau pada saat itu barcode itu ternyata sudah disisipin hal yang lain, secara psikologis kita masuk restoran itu tidak akan kepikiran. Iya Pak. Kita akan lanjut untuk melihat menu itu. Barcode-nya untuk khalayak umum ya, maksudnya untuk umum. Ya, Jadi maksudnya bukan artinya banyak varian. Jadi bukan cuma link, tapi juga barcode. Bahkan hal-hal yang sifatnya dokumen. Nah itu tadi kembali lagi ke metode phishing tadi. Jadi phishing itu ya selain mengelola sistem data, mereka juga mengelola emosional. Mereka tahu emosional dari mana. Orang-orang yang dikelola emosional, mereka sudah profiling. Oh ini orangnya gampang stres. Oh ini orangnya bawahan ini. Kita coba phishingnya lewat pimpinannya dia. Pimpinan dia berkirim dokumen. Coba cek dokumen. Tidak pakai undangan lagi. Mungkin kirimannya surat-surat penting gitu. Tapi dari APK. Nah dalam bentuk psikologis pada saat terkirim seorang bawahan ini karena seorang ini atasan atau apa itu akan merespon ya. Iya. Nah, itu tadi jadi
tidak melihat, kita selama ini kan lihat undangan APK. Varian-varian itu akan sangat banyak. Jadi bukan random ya. Berarti by profile. By intinya. profile. Sekarang itu bahayanya by profile. Memang kita sudah ditarget ya Pak ya, seperti itu ya. Ya. Kalau tadi sudah menerangkan tentang pertolongan pertama Pak. Apakah ada semacam aplikasi gitu Pak yang memang untuk menyembuhkan atau mengurangi resiko? Ya. Siapa tahu kan ini ada ini tiba-tiba dengan aplikasi itu alarm apa sudah ada belum Pak kayak gitu tuh? Di device kan di komputer maupun di handphone kan sudah disiapkan juga itu antivirus. Ya, kalau antivirus kan ada malware ya. Itu efektif. Itu efektif dan dia disarankan untuk digunakan. Jadi di HP kita juga harus punya antivirus gitu ya Pak ya? Harus anti malware segala macam. Jadi ya termasuk phishing. Jadi pesan-pesan yang APK tadi nanti akan sama aplikasi tadi terdetek Pak? Akan kedetek, dia merespon. Tapi kadang juga detek responnya itu tidak langsung memblok. Minta konfirmasi. Ya, notifikasi. Jadi kita harus benar-benar memverifikasi bahwa ini aplikasi yang kita inginkan atau tidak. Bahwa ini dokumen yang kita inginkan atau tidak. Jadi tidak selalu aplikasi itu, karena semakin canggih. Jadi coding, mereka berupaya kalau memang dengan konsep ini tidak bisa masuk, mereka mencari metode yang lain, mengganti program segala macam, berupaya sampai dengan tingkat halus. Ya tingkat halusnya tadi meminta verifikasi. Sedangkan yang di cyber sendiri, di cyberal, untuk yang ransomware, jenis-jenis virus yang untuk yang menyerang tadi, tiap kali menyerang itu di saat cyber sendiri kita mempunyai lab, kita mempelajari, jadi mempelajari varian-varian yang menyerang. Nah, bentuk pembelajaran ini akan kita masukkan ke database kita. Jadi pada saat varian yang itu masuk lagi, dia otomatis sudah akan keblok gitu. Baik Pak, kalau misalnya nih kita sudah terkena cybercrime dan mengalami kerugian, baik kerugian finansial ataupun data kita yang dicuri, pasti kita mengalami kerugian nih. Terus secara hukum apa bisa dilaporkan? Biar nih orang tidak pada iseng nih Mbak, suka main-mainan kayak gitu ya. Gimana Pak penjelasannya? Ya benar sekali Bu. Kejahatan crime itu bukan cuma hanya masalah finansial, tapi profile juga dikhususkan buat orang-orang yang public figure, yang biasanya yang sering tampil di medsos. Itu memang sangat-sangat merugikan itu kalau seandainya mereka disalahgunakan datanya. Untuk yang pelanggar-pelanggar di dunia maya khususnya di medsos untuk masalah profiling tadi, hal itu memang bisa dikaitkan dengan bisa dalam bentuk pencemaran nama baik, dalam pemberian berita yang provokatif, bohong segala macam, yang sifatnya merugikan secara pribadi gitu. Nah kita lihat di sini kalau memang akun tersebut yang sifatnya akun normal ya, maksudnya akun orang-orang yang kelihatan gitu, dan itu bukan robot gitu, karena ada beberapa akun, ada akun manusia, ada akun robot gitu. Jadi akun robot tadi ya kembali tadi ke sistem teknologi yang sudah mulai berkembang, jadi ya dibuat bisa berkomentar segala macam. Nah, biasanya umumnya kalau dia itu yang dikelola dari akun human sendiri atau orang, itu kita kadang lebih mudah. Dengan cara baiknya kita sebelum ke ranah hukum kita bentuk mediasi contohnya. Mungkin dalam konten mereka melaksanakan komen segala macam, kita mengklarifikasi mohon dapatnya untuk bahasa yang lebih baik, mohon dapatnya apa gitu. Tapi kalau memang masih dengan kalimat-kalimat yang sama atau dengan tidak berubah dengan perilaku atau perkataannya, nah kita bisa menggunakan ranah hukum. Nah sebelumnya lagi pasti akan kita mencari tahu profilnya siapa gitu kan, profil siapa. Yang jelas kalau dia menggunakan Instagram, dia pasti punya Facebook segala macam. Nah data-data itu kita kumpulkan secara personal, kita kumpulkan segala macam, kita print screen segala macam. Termasuk kalau memang dia punya akun-akun yang sifatnya jualan, ya kita beritahu bahwa kita sudah dilanggar secara privasi, secara profil, ada berita-berita seperti ini, informasi seperti ini, orangnya kayak gini Pak, saya mau melaksanakan pelaporan. Berarti atas bisa dasar ya? apa? Ya itu bisa, sangat bisa sekali. Dan kembali lagi, jadi hal-hal itu kita lakukan benar-benar kesadaran terhadap serangan itu atau yang merugikan kita itu, kita sadar itu apa yang kita dirugikan di situ apa.
Nah, hal itu yang menjadikan bahan sebagai laporan ke pihak kepolisian. Kepolisian, ya. ya. Jadi tetap harus seperti prosedural kita jalur hukum biasa, Mbak. Maksudnya dimediasi dulu gitu ya. Seperti itu langsung kalau misalnya tidak bisa baru ke tindakan jalur hukum ya Pak ya. Oke. Baik Pak. Baik Kak. Hari ini kita dapat ilmu yang bagus sekali, yang tadinya nggak melek masalah cybercrime jadi melek masalah cybercrime. Tapi karena waktu juga yang harus memisahkan Mbak Eka. Ya, sebelum closing nih ya, bagaimana Bapak menerangkan tips untuk Jala Jelita menghindari kejahatan dunia maya? Silakan Pak. Terima kasih. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi kejahatan dunia maya atau cybercrime. Yang menjadi perhatian bagi kita yang pertama yaitu tidak menggunakan software yang sifatnya bajakan. Kemudian yang kedua tidak sembarangan membagi info, apalagi di medsos. Khususnya lagi buat anak-anak kita, kita harus membatasi itu. Kemudian yang ketiga kita membiasakan menggunakan data yang terenkripsi, yang menggunakan 2 faktor tadi, khususnya menggunakan pengguna WA. Kemudian khusus link-link yang sifatnya APK jangan sampai tergiur. Hal-hal yang sifatnya pancingan untuk mengeksploitasi kita ya kita harus memverifikasi lagi, harus menanyakan lagi ke teman-teman yang berkirim. Hal-hal itulah yang membuat kita menjadi awareness terhadap cybercrime tadi. Terima kasih. Iya. Menarik ya Mbak Eka. Tapi waktu juga yang memisahkan kita. Tapi belum lengkap rasanya kalau kita tidak tutup dengan pantun nih Mbak Eka. Ya, silakan Mbak Wit pantunnya. Oke, bunga anggrek tumbuh menjuntai. Burung merpati terbangnya tinggi. Kejahatan dunia maya selalu mengintai. Tetap waspada dan mawas diri. Baik Jala Jelita, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Saya Eka dan saya Widya. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Suara Jelita selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Jala Senastri, hebat. Jala Senastri, luar biasa. Jala Sveva, Jaya Mahe.